Cakan syama'il akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah semakin kita mengenal Nabi Muhammad maka akan bertambah rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah bosan hadir ke majelis ini. Andai saja kitab maulid itu kita sudah hafal mulai dari Ad-Daibai, Barzanji, Maulid Azab, Simtud Durar, Burdah Al-Madih dan lain sebagainya, bukan berarti kita sudah tahu semua tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini akhlaknya bagaikan lautan, sejarah hidupnya indah. Setiap kali kita mempelajari tentang Nabi Muhammad kita mendapatkan sesuatu yang istimewa. Bahkan dahulu cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Hasan wal Husain, Sayyida Syabab Ahlil Jannah. Sayyidina Hasan itu berjumpa dengan Nabi Muhammad, kepanggih kali Kanjeng Nabi, hidup di zamannya Nabi, masih kecil yang didik Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia bukan berarti kemudian Sayyidina Hasan gak cari tahu tentang Nabi Muhammad. Padahal Sayyidina Hasan itu kepanggih kali Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu pernah sholat, ketika sujud Sayyidina Hasan naik ke pundaknya. Kayak anak-anak kita, anak-anak kecil nih kan kadang orang tuanya sholat naik ke pundaknya. Dan Nabi ketika pundaknya dinaikin oleh cucunya, beliau nggak ngangkat kepala. Selesai sholat beliau jelaskan ke sahabatnya, kenapa kok tadi sujudnya lama? Karena apa? Cucunya Al-Hasan naik ke atas pundaknya. Nabi Muhammad itu dikenal orang yang rahmat, orang yang sayang kepada anak kecil. Nabi Muhammad tuh sama cucunya dicium, bermain-main. Jadi beliau sayangnya sama anak kecil luar biasa. Ya kita perlu mendidik anak kita supaya kalau sholat jangan diganggu. Tapi kalau sampai namanya anak kecil kadang naik, ya jangan marah. Masuk bocah naik dikipatno sampai geblak, tidak pantas. Nabi Muhammad saja beliau membiarkan cucunya turun. Sayyidina Hasan ini ketemu sama Nabi, ngeriwayatkan hadis dari Nabi, hidup di zamannya Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia, beliau masih kecil. Bukan berarti terus berhenti, nggak cari tahu tentang Nabi Muhammad. Terus bertanya, mencari tahu. Makanya beliau riwayatkan apa? Sa'altu khali Hinda bin Abi Halah. Saya pernah bertanya kepada pamanku namanya Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah niku putrane Sayyidah Khadijah. Tapi dari bapak bukan Nabi Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah menikah sama Nabi sudah punya anak. Dari suaminya yang sebelumnya punya anak namanya Hindun bin Abi Halah. Jadi saudaranya Sayyidah Fatimah, pamannya Al-Hasan. Apa kata Sayyidina Hasan? Sa'altu khali Hindan ibni Abi Halah. Saya pernah tanya sama paman saya Hindun bin Abi Halah, wa kana wasafan, dan paman saya ini ahli mahir dalam apa? Mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tujuannya Sayyidina Hasan ikut tanglet kali pamane napa? Supaya tambah kenal, supaya tahu tentang kakeknya, tahu tentang keindahannya, ben saged niru. Nah kalau cucunya Nabi saja, yang ketemu dengan Nabi saja nggak berhenti cari tahu tentang Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya kula lan panjenengan juga nggak berhenti cari tahu, belajar tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hasan, setelah saya tanya, dijelaskan kali paman kula Hindan bin Abi Halah niku, fakatamtuha anil Husain zamanan. Saya sembunyikan apa yang saya tanyakan ini dari saudara saya Al Husain beberapa waktu lamanya.
Mau dites adiknya ini, penasaran juga enggak, pengen tahu juga enggak tentang kakeknya. Ternyata Sayyidina Husain juga tanya kepada Hindun bin Abi Halah apa yang ditanyakan oleh saudaranya Al Hasan. Jadi sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu. Sayyidina Hasan nyembunyikan mau ngetes. Ternyata Sayyidina Husain pun pernah tanya kepada Hindun bin Abi Halah tentang keindahannya Nabi besar Muhammad. Dan tidak berhenti di situ, ternyata Sayyidina Husain juga nambah tanya sama bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fasa'ala abahu. Beliau pun tanya sama bapaknya Sayyidina Ali tentang apa? Nabi kalau masuk rumah gimana? Nabi kalau keluar rumah bagaimana? Nabi kalau di majelisnya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu semua enggak ditinggalkan. Semuanya sesuatu tentang hal tersebut ditanyakan sama Sayyidina Husain. Nah ini perlunya kita hadir ke majelis-majelis seperti ini, ngaji tentang Nabi Muhammad. Lah terus apa manfaatnya kalau kita kenal sama Nabi? Cinta. Terus kalau kita cinta sama Nabi Muhammad dapat apa? Kata Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab, seseorang kelak akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Anta ma'aman ahbab, kata Nabi Muhammad, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Dalam hadis yang lain, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kelak akan bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta di sini bukan terus cuma ngaku saja. Bukan cuma ngaku, tapi cinta di sini harus membuktikan. Orang yang mencintai itu dia harus membuktikan. Lah wong panjenengan niku ngaku cinta kali Gusti Allah, dituntut untuk membuktikan. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti nek anak menungso sing ngaku cinta marang Gusti Allah tapi nggak ngikuti Kanjeng Nabi, perbuatannya bertolak belakang dengan Nabi, jalannya bertolak belakang dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak cinta dengan Allah. Orang yang ngaku cinta kepada Allah, dia harus membuktikan dengan apa? Mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula lan panjenengan kalau ngaku cinta sama Nabi ya harus membuktikan. Lah gimana supaya caranya tambah cinta sama Nabi Muhammad? Ya belajar tentang Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Panjenengan semakin kenal sama Nabi Muhammad tambah cinta. Karena biasanya orang jatuh cinta itu karena 3 hal. Karena apa? Keindahan, kesempurnaan, dan juga kebaikan orang lain. Kalau ada orang berbuat baik sama diri kita, gak usah disuruh kita jatuh cinta. Gak usah disuruh. Tapi yang hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ada orang berbuat buruk sama beliau, beliau gak benci. Masih didongakno apik kali Kanjeng Nabi. Tapi pada dasarnya wataknya manusia, kalau ada orang berbuat baik kepada dirinya, maka dia akan cinta. Ada enggak di sini anak yang enggak cinta sama orang tuanya? Enggak ada. Kenapa anak itu cinta sama orang tua? Karena tahu orang tuanya berbuat baik kepada dirinya. Ketika melahirkan rela ngorbankan nyawanya, sakit, ngopeni, nyusoni, ngerawat sampai besar. Alhasil yang namanya manusia, kalau ada orang berbuat baik kepada dirinya enggak pakai disuruh, fitrahnya manusia langsung mencintai orang yang berbuat baik. Pak, jenengan saumpami malam hari ini kok delalah ndak punya duit. Besok wayahe bayar listrik, tagihan motor, SPP bocah, ndak punya uang. Tiba-tiba ada tonggonya jenengan datang ngasih hadiah 10 juta. Ngamuk, benci apa seneng? Seneng. Nek perlu jenengan malam itu tahajud dongakno orang tersebut. Karena apa? Nggak usah pakai disuruh. Kalau ada orang berbuat baik kepada diri kita, secara otomatis kita akan cinta, akan sayang, akan seneng. Itu baru orang yang ngutangi.
Nah kalau kita tahu betapa besar jasanya Nabi Muhammad, betapa besar rasa sayangnya Nabi kepada umatnya, maka kita pun akan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku kuwatir kali umate baca ayat Al-Qur'an in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah nek panjenengan nurunkan siksa ngazab sesungguhnya mereka adalah hambamu. Niki kisahnya Nabi Musa, Nabi Isa. Baca ayat ini Nabi neteskan air mata. Yang dipikirkan siapa? Umatnya. Sampai malaikat Jibril itu datang bawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdzika fi ummatika wala nasu'uk. Kata Allah taala apa? Kami akan bikin engkau ridho perkara umatmu dan kami tidak akan membuat engkau sedih perkara umatmu. Kulolan panjenengan iki mulia sebab sinten? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, Allah janji mau memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang bikin Nabi puas, bikin Nabi ridho. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan la ardha wa wahid min ummati finnar. Yang bikin Kanjeng Nabi niku ridho, seneng, puas kalau seluruh umatnya selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu. Makanya mboten pantes nek kula lan panjenengan niku mboten cinta kali Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad tuh cintanya sama kita luar biasa. Anas ibnu Malik tuh pernah minta syafaat sama Nabi. Sa'altu Rasulullah ayyashfa'ali. Saya pernah minta sama Nabi untuk memberikan syafaat kepadaku kelak di hari kiamat. Apa jawab Nabi Muhammad? Fa'ilun insyaallah. Saya akan lakukan insyaallah. Nah hari kiamat niku kan hari yang menakutkan. Para nabi saja dimintain tolong, jawabannya apa? Nafsi, nafsi, salim, salim. Anas bin Malik mulai ketakutan. Ya Rasulullah, nanti di hari kiamat saya bisa mendapati panjenengan di mana? Kata Nabi Muhammad, di Sirat, jembatan. Lah nek kula mboten kepanggih jenengan teng jembatan, jenengan teng pundi ya Rasulullah? Di mizan, tempat timbangan amal manusia. Nek boten kepanggih teng mriku ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, di telaga. Dan Nabi bilang beliau nggak akan ninggalkan 3 tempat itu. Artinya apa? Di hari kiamat Nabi Muhammad tuh masih capek, saya kesel. Untuk apa? Ngurusi umatnya. Mulai dari timbangan amal manusia ke jembatan, ke telaga. Bahkan di telaganya Nabi Muhammad kalau ngelihat umat yang kehausan diberi minum oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Hidupnya susah, capek, kesel ngurusi umatnya. Dan ternyata nggak berhenti masa itu saja. Nanti di hari kiamat masih mikir no umate. Sampai bersujud kepada Allah. Allah berkata, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah ku beri. Gul yusma, isfa' tu syaffa. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Yang diminta agar seluruh umatnya selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu. Kulolan panjenengan yang belum lahir itu sudah disayang sama Nabi. Kita yang kadang lupa sama Nabi Muhammad, beliau nggak pernah lupa sama kita. Di hari kiamat nggak lupa, masih mintakan syafaat, nyelamat no awake dewe. Nah kita kadang lupa sama Nabi, kadang seminggu ndak sholawat, kadang seminggu mboten ngamal ke sunah Nabi, kadang seminggu ngelewatkan ndak pernah hadir pengajian yang di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad, tapi Nabi nggak pernah lupa sama kita. Nah niki pentingnya kalau lan panjenengan apa? Hadir ke majelis-majelis seperti ini, ngaji tentang Nabi Muhammad. Karena semakin kita kenal sama Nabi Muhammad, insya Allah tambah cinta. Lah napa wonten jaminan nek kenal kali Kanjeng Nabi terus cinta? Ya kecuali otaknya ndak beres. Kalau otaknya beres ya cinta. No, gimana nggak cinta? Lang semua sebab jatuh cinta itu ada pada Nabi Muhammad. Semua sebabnya keindahan. Kalau ada orang ndak suka sama keindahan, itu kan berarti butuh diperiksa, no kan? Fitrahnya manusia tuh suka dengan yang indah-indah. Mana mungkin seseorang kenal dengan Nabi Muhammad terus dia nggak jatuh cinta? Kecuali seperti orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mereka kagum sama Nabi, tapi karena sombong, fanatik, akhirnya apa? Membutakan mata batin mereka.
Tapi nek kon nyacat Kanjeng Nabi nggak mampu mereka karena nggak ada cacatnya. Semuanya indah. Orang kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad yang dia dapetin apa? Cinta. Kenapa? Karena seluruh alasan untuk jatuh cinta ada pada Nabi Muhammad. Semua alasan jatuh cinta ada pada Nabi Muhammad. Alasan untuk tidak jatuh cinta nggak ada sama Nabi. Jenengan nggak seneng sama orang misalnya. Kenapa? Pelit. Jaluk sumbangan nggak tau ngei. Misal. Nabi Muhammad nggak punya sifat pelit kok. Jenengan kalau nggak suka sama orang pelit berarti sukanya sama orang apa? Dermawan. Nabi Muhammad ausa'an nasi kafan, orang yang paling dermawan itu Nabi Muhammad. Jenengan nggak suka sama orang yang sombong, Nabi Muhammad nggak punya sifat sombong. Berarti jenengan sukanya sama apa? Sama orang yang rendah hati. Nabi Muhammad paling rendah hatinya manusia. Lah wong beliau ini suri tauladan kita kok. Jadi semua sifat yang baik Nabi Muhammad itu berada di ujungnya, di puncaknya, dan nggak pernah berkurang. Orang itu kalau punya sifat baik, biasanya ada waktu di mana berkurang kualitasnya. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah berkurang, naik terus. Makanya dikatakan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Semua budi pekerti yang luhur yang ada di muka bumi ini, muaranya, sumbernya, suri tauladannya, rujukannya siapa? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya istrinya beliau, akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad ya Quran itu. Panjenengan baca Quran ada perintahnya Allah niku nggih dikerjake kali Kanjeng Nabi, ada larangannya Allah itu dijauhi sama Nabi, kemudian sifat-sifat yang baik itu semuanya diamalkan sama Nabi Muhammad. Niku akhlaknya Kanjeng Nabi. Maka orang yang kenal sama beliau jatuh cinta. Orang yang kenal sama beliau jatuh cinta. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Orang kalau sudah kumpul sama Nabi, kenal sama Nabi, apa yang dia dapat? Cinta. Bahkan cintanya melebihi daripada cintanya kepada bapaknya, ibunya, anaknya, dan apapun di muka bumi ini. Nek wis kenal kali Kanjeng Nabi, jatuh cinta. Lah wong orang kafir Quraisy itu sempat bayar orang suruh bikin syair, isi syairnya menghina Nabi. Nyoh tak kei duit, gubahan syair isinya ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Yang nerima duit ahli syair. Dulu nih syair itu seperti sosial media lah. Sosmednya zaman dulu niku syair. Yang nerima duit bilang apa? Lah kula niki mboten kenal kali Muhammad sing jenengan maksud. Saya nggak kenal. Lah gimana saya mau bikin syair? Gini aja. Saya tak ngikutin, tak cari tahu Muhammad itu. Nanti kalau ada sifat jeleknya yang saya dapati, itu tak jadikan bahan untuk ngelek-ngelek dalam qasidah, dalam syair. Ngikuti Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Cari eleknya lah. Kanjeng Nabi itu tidak ada eleknya kok. Tapi dia kan tidak kenal, belum iman. Ngikuti Kanjeng Nabi mau cari bahan buat qasidahnya, buat syairnya, yang isinya apa? Mencela Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bilang apa? Orang kalau sudah berusaha mengenal Nabi Muhammad, apa yang dia dapatkan? Cinta. Lah orang ini ngikutin Nabi Muhammad, lah kok Kanjeng Nabi ini ku nek kepanggih sinten mawon senyum. Orangnya rendah hati, sukanya nolong orang, orangnya dermawan. Lah bingung kok apik kabeh. Yang ada malah jatuh cinta. Balik ke orang kafir Quraisy, dibalik no, ini saya tidak punya hajat sama uangnya jenengan. Terus apa yang kau lihat pada Muhammad? Sifatkan kepada kita. Orang kafir Quraisy berharap dia mengeluarkan syair yang isinya menghujat, malah yang keluar pujian. Lamma nazartu ila tal'ati anwarihi wada'tu min khifati kaffi ala basari, sampai dengan akhir syair. Malah muji Kanjeng Nabi. Berangkat gak iman malah pulang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Dari mana bisa seperti itu? Kenal. Nah, panjenengan semakin kenal dengan Nabi Muhammad tambah cinta. Jenengan gak suka sama, misal kadang kan ada orang senengnya nek delok wong ganteng toh. Nek kurang ganteng wis kurang penak lah. Misal Kanjeng Nabi niku paling gantengnya manungsa. Ada sahabat yang mengibaratkan seperti bulan purnama. Ada sahabat yang mengibaratkan seperti cahayanya matahari. Al-Bara bin Azib niku meriwayatkan keindahannya Nabi Muhammad luar biasa. Ada sahabat yang di malam bulan purnama, fi lailatil idhiyan, langit itu resik, tidak ada awannya. Jadi bulan purnama ketok jelas. Kata sahabat tadi, saya mandang ke arah wajahnya Nabi, kemudian saya ngelihat bulan, ngelihat Nabi, ngelihat bulan. Demi Allah, bagiku Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Yang mensifati Nabi Muhammad mengatakan apa? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya nggak pernah ngelihat orang sebelum Nabi atau setelah Nabi yang seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi nek bicara bab fisik, tidak ada yang ngalahkan Nabi. Keringatnya aja wangi kok. Keringatnya Nabi Muhammad tuh nggak sama seperti keringatnya kita. Diberi keistimewaan. Dan Nabi Muhammad orangnya resian, sangat-sangat menjaga kebersihan. Sampai ada orang yang berjumpa sama Nabi mengatakan apa? Saya nggak pernah ngelihat orang yang pakaiannya lebih bersih dari orang ini, yaitu daripada Rasulullah. Badannya paling bersih, kemudian pakaiannya paling bersih. Nabi niku keringetnya wis wangi, tapi beliau juga senang sama wewangian. Sudah wangi tapi beliau tetap pakai wewangian. Itu kan menunjukkan bagaimana kebersihannya Nabi Muhammad. Dan niku ngajari kula lan panjenengan, awake dhewe lak keringetnya mboten wangi. Nabi ngajari pakai parfum, pakai wewangian. Nabi Muhammad keringatnya sudah wangi. Salaman sama sahabat, satu hari tangannya, telapak tangannya orang yang nyentuh tangannya Nabi sepanjang hari itu wangi terus. Kalau megang kepalanya anak kecil itu main-main sama temannya bisa diketahui kalau yang ini tadi kepalanya bekas dipegang sama Nabi Muhammad. Kenapa? Aroma wanginya nempel. Dalam Wasailul Wusul dan kitab Sayyidina Muhammad tentang syama'ilnya Nabi Muhammad niku dikisahkan ada satu sahabat Nabi, istrinya 4 istrinya. Setiap istri niku saben dina pakai wewangian supaya tampil paling wangi di hadapan suaminya. Ben dadi bojo sing paling wangi. Kata istrinya, suami saya ini aneh. Anehnya gimana? Kami ini keempat istrinya selalu pakai wewangian biar tampil wangi di hadapan suami kami. Dan suami kami itu kalau pakai wewangian cuma ndulit sitik ngusap, diusapkan ke janggutnya saja, tapi suami kami lebih wangi daripada kami. Nek coro kasare bojone adus minyak wangi, ini lakinya cuma serit tapi paling wangi. Dan kalau duduk sama sahabat-sahabatnya beliau juga paling wangi. Nah ini rahasianya apa ini? Maka kemudian istrinya tanya sama suaminya, bah jenengan niku kok bisa lebih wangi dari kami, itu rahasianya apa? Kata sahabat tadi, dulu waktu saya masih kecil, saya pernah kena penyakit gatalan, ada bisulnya kecil-kecil lah di pundaknya. Dibawa ke Nabi Muhammad, dibuka bagian sakitnya, Nabi ngeludah kecil ke telapak tangannya, diusapkan ke tempat sakit saya. Mulai dari detik itu sampai saat ini aroma wanginya nempel di badan saya. Terus ludahnya Nabi Muhammad saja itu istimewa. Dan kalau kita ambil hikmahnya dari kisah ini, Nabi Muhammad itu zaman itu repotnya seperti apa sih? Ada orang gegeran sama bojonya lari ke Rasulullah. Ada orang nggak paham ilmu syariat larinya kemana? Ke Nabi Muhammad. Ada orang butuh duit larinya kemana? Ke Nabi Muhammad. Ada anak sakit gatel sama orang tuanya dibawa ke Nabi Muhammad. Lihat bagaimana mahabbahnya para sahabat, total. Anaknya sakit gatel saja dibawa ke Nabi Muhammad. Dan tentu atas izin Allah diberikan kesembuhan.
bahkan wanginya nempel. Jadi ludahnya Nabi saja sudah istimewa, diberi keistimewaan sama Allah Ta'ala. Lawang Kanjeng Nabi itu pernah bilang di salah satu peperangan, besok Panji ini akan saya berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Niku para sahabat bermalam dalam keadaan apa? Pengen besok namanya yang dipanggil sama Nabi. Muga-muga sing kepilih aku. Kenapa? Karena orang yang terpilih ada kesaksian dari Nabi kalau orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Niki sing mahal. Bukan jadi panglima perangnya yang mahal, bukan jadi pemimpinnya, tapi kesaksiannya Nabi Muhammad. Besok pagi Nabi cari, mana Ali bin Abi Thalib? Sakit ya Rasulullah, kena sakit mata, asabahur ramad. Sampai Sayyidina Ali itu mau jalan saja digandeng, kena penyakit mata. Bawa ke sini. Dibawa ke Nabi Muhammad, diludahin kecil sama Nabi, detik itu juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diludahin sama Nabi, ludahnya Nabi berkah, yang nyembuhkan Allah, diberikan kesembuhan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenengan kalau nganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, coba netonggone jenengan loro moto didoni, tambah picek malahan, udah sembuh malah picek. Nah kalau Nabi Muhammad mukjizat, khasais, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi jenengan kalau mengenal Nabi Muhammad gak ada alasan untuk jatuh cinta. Saya gak suka sama orang yang sombong. Nabi Muhammad gak sombong. Nabi Muhammad orang yang paling rendah hati, ma'a'ului maqamihi, derajatnya paling tinggi tapi orangnya paling rendah hati. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu gak punya kursi seperti raja, gak ada. Beliau duduk sama para sahabatnya membaur, ajlisu kama yajlisul abd, saya duduk seperti duduknya seorang hamba, akulu kama yakulul abd, saya makan seperti makannya seorang hamba. Sampai kadang ada orang yang datang ke masjidnya Nabi, masuk ke masjid mboten tahu kepanggih kali Kanjeng Nabi, kepingin ketemu, karena Nabi duduknya membaur. Nabi itu orang itu tadi tanya, man minkum Rasulullah, siapa di antara panjenengan yang Rasulnya Allah Ta'ala? Niku saking nopo? Saking membaurnya Nabi Muhammad, tawadhu. Bahkan di dalam kitab Syama'il disebutkan Nabi itu nggak pernah mengkhususkan kendaraannya harus kendaraan mewah. Zaman dulu kendaraan mewah niku kuda sing larang. Wong Arab zaman biyen niku nek wong sugih duwe jabatan isin nek orang nganggo kuda sing apik. Malu. Nabi Muhammad nggak pernah mengkhususkan. Ada kuda naik kuda, adanya unta naik unta, adanya keledai naik keledai. Kalau kuda itu kalau zaman sekarang seperti mobil mewah, Fairfire, Alphard. Kalau keledai, himar, niku kayak mobil hijet yang tahun 70-an, melaku 15 meter mandek, kang apa kepanasan. Adanya keledai, Nabi naik keledai, ndak ada tunggangan, jalan kaki Nabi Muhammad. Saking nopo tawadhu'nya. Kalau sahabatnya kerja, Nabi ikut-ikut bantu-bantu rewang. Pernah datang delegasi dari Habasyah, niku diladeni piyambak kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ngeladeni tamu saking Ethiopia, diladeni dewe kali Kanjeng Nabi. Sahabat ketika ngelihat Nabi Muhammad seperti itu dicegah, ya Rasulullah nakfik, panjenengan jelas saja, panjenengan duduk saja, biar kami yang melayani. Nabi nggak mau. Dulu sahabat-sahabat saya ketika hijrah ke Habasyah, mereka memuliakan sahabat-sahabat saya, dan saya pengen balas jasa mereka. Niku diladeni piyambak kali Kanjeng Nabi. Ditawari jadi raja sama Nabi, Nabi milih jadi apa? Hamba dan Nabi. Coba jadi raja seperti Nabi Allah Sulaiman, punya istana, punya pegawai. Nabi milih jadi hamba, sehari bisa makan syukur, sehari nggak bisa makan bersabar. Niku sing dipilih kali Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad tuh hidup sederhana karena apa? Pilihannya. Kalau Nabi mau kaya dengan gampang, sudah ditawari sama Allah Ta'ala kok. Pengen jadi raja dan Nabi ditolak. Lebih memilih apa? Bal nabiyan wa abdan. Jadi Nabi dan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sugih gampang.
Dan Nabi Muhammad di akhir hidupnya diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Ta'ala, tapi mboten tahu ditandon kali Kanjeng Nabi. Gak pernah dapat yontek didum kali Kanjeng Nabi. Makanya disebut apa Nabi Muhammad itu? Ajwadan nasi kafan, orang yang paling dermawan. Hidupnya sederhana, tapi kalau ngasih orang yu'ti ata'al muluk, kalau ngasih seperti ngasihnya seorang raja. Saking nopo dermawannya Nabi Muhammad. Bukan tidak punya. Kalau buat sendiri dirinya sendiri, Nabi milih yang sederhana. Lawang Kanjeng Nabi niku berangkat haji naik onta, naik tunggangan, tunggangannya sudah tempat duduknya itu udah usang, udah lusuh. Pakaiannya sederhana, bukan nggak mampu beli yang mahal, mampu. Tapi Nabi lebih milih sederhana. Ketika berangkat haji berdoa, ya Allah jadikan haji saya ini haji yang mabrur, yang tidak ada riaknya, nggak ada sum'ahnya. Tempat duduk tunggangannya sudah lama, sudah usang, pakaiannya juga pakaian sederhana. Bukan karena nggak mampu lah, wong di hajinya saja korbannya Nabi Muhammad itu berkorban apa? 100 ekor unta. Nek kor tuh kalau tumbas unta apik, kelambi apik gampang. Tapi buat dirinya sendiri beliau milih sederhana. Tapi ketika haji korbannya 100 ekor unta, 63 disembelih sendiri sesuai dengan umurnya Nabi Muhammad, sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ngasih orang yu'ti ata'al muluk, ngasih kambing orang saja banyaknya 1 lembah. Panjenengan kalau survei orang kaya sedunia, nggak ada yang ngalahkan dermawannya Nabi Muhammad. Orang kaya sedunia itu ya karena duitnya miliaran, ngasihnya juga besar miliaran, tapi nggak semuanya dikasihkan. Nabi itu yang ada dintekno dikasihkan. Niku butuh mental, nggak gampang. Punya kambing 1 lembah dikasihkan. Yang nerima itu sampai kembali ke kaumnya bilang apa? Aslimu, ayo kalian masuk Islam. Fa inna Muhammad yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad itu ngasih pemberian, ngasihnya nggak takut miskin. Punya ya dikasihin kabeh sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang minta, Nabi nggak pernah nolak dengan bentak mengucapkan nggak ada. Nah, kalau ada dikasih sama Nabi sesuai dengan keperluannya. Kalau ndak ada sama Nabi dikasih ucapan yang baik, didongakno kali Kanjeng Nabi, atau dijanjeni nanti datang selanjutnya saya kasih. Pernah ada orang yang minta, Nabi bilang nggak punya. Orang itu minta sama Nabi bilang apa? Ya sudah, ambil hajatmu, keperluanmu, nanti kalau saya dapat rezeki saya yang bayar. Sampai seperti itunya dermawannya Nabi Muhammad SAW. Dan jenengan tidak suka sama orang pelit, Nabi nggak ada pelitnya. Jenengan sama orang dermawan, Nabi Muhammad paling dermawannya orang. Jenengan tidak suka sama orang sombong, Nabi nggak sombong. Jenengan sukanya sama orang rendah hati, Nabi Muhammad sukanya rendah hati. Jenengan nggak suka sama orang yang kasar, senangnya sama yang lembut penyayang. Nabi Muhammad paling penyayangnya manusia, paling lembutnya manusia. Kalau ada orang yang minta doa sama Nabi Muhammad, ya Allah, Nabi niku mboten dongakno sing njaluk donga tok. Anaknya juga didongakkan. Ada orang datang minta doa sama Nabi Muhammad, yang dapat doa bukan yang minta, anaknya juga didoakan sama Nabi. Kalau ada orang minta sama Nabi mendoakan keburukan untuk orang lain, dirubah sama Nabi, didongakno apik. Nabi Muhammad tuh di perang Uhud giginya pecah, kemudian wajahnya robek keluar darah, luka. Sahabat Nabi ini mboten tego, sampai bilang sama Nabi Muhammad apa? Ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan siksa bagi mereka, menurunkan bencana bagi mereka. Karena apa? Nyakiti Kanjeng Nabi. Nabi niku ngangkat tangan, apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Padahal wong-wong iki datang untuk bunuh Nabi loh, musuhi Kanjeng Nabi. Tapi Nabi Muhammad gak nganggap musuh, masih disebut kaumnya, kaumku. Nabi gak doakan Allahumma azibhum, Allahumma ahlikhum, gak ada. Bukan Allah binasakan mereka, enggak. Berikanlah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masuk kita nggak cinta sama orang yang hatinya seperti itu. Di Taif Nabi Muhammad niku berdakwah diusir, disakiti. Malaikat niku nawari, nek panjenengan kerso ya Rasulullah, ini gunung yang ngapit kota Taif kami jatuhkan ke atas penduduk Taif biar semuanya mati binasa. Karena apa? Nyakiti Kanjeng Nabi.
Nabi Muhammad nahan, jangan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku rahmati Kanjeng Nabi. Makanya orang-orang yang ngikuti akhlaknya Nabi Muhammad mulya. Nabi Muhammad tuh merintahkan kita untuk menyayangi yang ada di bumi. Irhamu min man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sampai Nabi menjelaskan kepada kita, ada orang haus masuk ke sumur ngambil air ngombe, minum. Pas keluar, lah kok ningali anjing kehausan. Turun ngambil air lagi, ditaruh di sepatunya. Kemudian sepatunya digigit, kemudian mancak naik ke atas. Jadi bersusah payah cuma mau ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Tapi perbuatannya diberi ganjaran oleh Allah apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Niku ngei ngombe anjing. Lah bagaimana kalau yang kita kasih makan, kita kasih minum manusia? Nah, orang yang punya sifat rahmat niru Kanjeng Nabi, tidak mau nyakitin hewan, apalagi nyakiti menungso. Nabi Muhammad tuh bikin orang nggak nyaman karena aroma mulut saja nggak mau, makanya beliau selalu menjaga kebersihannya. Pakai siwak itu Nabi Muhammad luar biasa. Mau wudhu pakai siwak, badal wudhu pakai siwak. Jangan kalau baca kitab fikih itu sama kitab hadis, Nabi Muhammad sehari itu banyaknya luar biasa pakai siwak. Nunjuk kenapa? Jaga kebersihan mulut. Sayyidah Aisyah juga ngeriwayatkan ketika ditanya, Nabi itu kalau mau masuk rumah pertama kali yang dilakukan apa? Siwakan. Jadi yang di rumah pun ben nyaman. Padahal Nabi ini nek seumpama mboten siwakan tetap wangi. Tapi Nabi ngajari sampai kepada keluarga saja tampil bersih, tampil wangi. Kita kan kadang kalau mau keluar sikatan, pakai parfum. Begitu di rumah kan kadang ora sikatan telung dino. Malah nang omah gur bojoku tok. Lah Nabi mau ketemu istrinya saja bersih. Nah kita kalau kayak gitu nanti istrinya pergi 3 hari nggak pulang juga ngamuk, bojo model apa ki lunga nggak balik-balik. Lah bojone telung dina ratus kok. Ya istrinya ndak betah. Nah Nabi Muhammad ngajari di luar istimewa, di dalam juga istimewa Nabi Muhammad ini. Jaga aroma mulutnya, nggak mau ganggu orang karena aroma yang tidak sedap. Lah kalau mulutnya saja dijaga supaya aromanya sedap, supaya orang nggak terganggu dengan aromanya, ya apalagi ucapannya. Nggak mau mengucapkan sesuatu yang nyakiti orang, ganggu orang. Nah ini istimewanya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan kalau cinta sama Allah, kudu cinta kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kudu dicintai kali Gusti Allah. Jenengan nek cinta sama Nabi Muhammad, ya kudu cinta kali Gusti Allah. Jenengan kalau mencintai Nabi Muhammad berarti jenengan sedang mentaati perintahnya Allah untuk apa? Mencintai Nabi Muhammad. Jenengan kalau cinta sama Nabi Muhammad ya juga harus cinta juga sama orang-orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Termasuk umatnya. Umatnya kita ini umatnya Nabi Muhammad kan dicintai sama Nabi. Maka dari umatnya Kanjeng Nabi ya kudu sing apik, kudu sing akur. Nabi Muhammad dalam hadisnya meriwayatkan kepada kita apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna keimanan seseorang sampai ia bisa mencintai untuk saudaranya, yaitu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai itu untuk dirinya sendiri. Panjenengan nek ningali temene panjenengan misalnya elek ya dinasehati. Karena kita diperintahkan untuk mencintai kebaikan untuk saudara kita. Kalau ada yang berbuat buruk, nasihati. Ingatkan, kalau ada yang berbuat baik, support, ojo iri. Tapi disupport supaya istiqomah dalam kebaikannya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya berarti apa? Berarti juga membenci keburukan yang menimpa saudaranya sebagaimana kalau itu menimpa dirinya. Maka kalau kita nggak suka dicaci, jangan caci maki orang. Kalau kita nggak suka disakiti juga jangan sakitin orang lain. Jadikanlah saudara-saudara kita itu orang-orang yang betul kita sayangi. Dan kita niatkan untuk apa? Ngikuti wasiatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup,
Niki bukti. Kalau jenengan kenal tadi kan seperti Sayyidina Ali bilang apa? Orang yang kenal sama Nabi Muhammad jatuh cinta. Dulu Nabi Muhammad ketika berangkat hijrah ke kota Madinah, Nabi niku singgah di rumah salah seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad niku rumahnya di padang pasir dari kemah. Tapi perempuan terhormat, tua, sudah tua, terhormat. Sukanya ketamon, kedayohan niku seneng. Jadi kalau ada tamu dikasih makan, kasih minum. Nah Nabi Muhammad selama perjalanan bekalnya habis. Ngelihat ada kemah di pinggir jalan, Nabi mampir. Tujuannya nopo? Mau beli makanan. Kalau ada makanan mau dibeli sama Nabi, kalau ada minuman mau dibeli. Singgah Nabi ke rumahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad boten kenal kali Kanjeng Nabi. Maka Nabi tanya, ada makanan nggak yang bisa dijual? Ada minuman nggak? Kata Ummu Ma'bad, kalau ada, panjenengan nggak perlu beli, panjenengan saya jamu layaknya seorang tamu. Tapi mohon maaf, hari ini nggak ada apa-apa. Orang Arab itu biasanya kalau pas lagi kere, nggak punya uang, di rumahnya nggak ada apa-apa, itu biasanya nyindir, nyebut rumahnya seperti masjid. Omahku kayak masjid, onok nemong geser sejadah kalau kipas angin. Itu tandanya berarti nggak bisa jamu makan orang. Kalau misalnya ada orang, aku tak mangan gonanmu ya. Oh baiti kal musola, omahku kayak musola. Oh berarti rada duit berarti. Adanya sejadah sama kipas angin. Nah ini Ummu Ma'bad bilang hari ini nggak ada apa-apa. Kalau ada Anda saya jamu layaknya seorang tamu. Terus Nabi lihat ada kambing kurus kecil di samping kemah. Nah itu kambingnya siapa? Ya, kambing kami. Boleh nggak saya perah susunya? Kata Ummu Ma'bad, ki kambing penyakitan. Kambing saya ini sakit, kurus, digembalakan saja nggak kuat. Dibawa digembalakan nggak kuat, air susunya kering, nggak ada, mangane ora, nggak makan, nggak digembalakan nggak bisa. Nabi tanya lagi, boleh nggak saya perah susunya? Karena yang nanya ini beda. Coba nek kita yang ke sana, skandani orang yang susu nek kok takon terus. Mungkin kalau kita yang tanya seperti itu, tapi ini yang nanya orang istimewa, dia tidak kenal tapi dia ngelihat keistimewaan pada Nabi Muhammad. Maka apa jawabnya? Bukan jawab lagi nggak ada, tapi jawabannya yang kedua berbeda. In ra'aita biha halban fahlubha. Nek panjenengan ningali niki kambing kula wonten air susunya, maka silahkan jenengan perah. Didekatna kepada Nabi. Nabi minta wadah. Biasanya kambing itu kalau makannya oke, normal, air susunya nek diperahkan sak jerigen, sak teko lah, atau paling banyak kan 2 teko. Nah nek kambing kurus gitu kan paling ya Allah sak gelas wae, wis alhamdulillah. Napa malah kambing ini yang Ummu Ma'bad tahu nggak keluar air susunya, paling nek metu ya Allah sak tetes. Tapi Nabi Muhammad nggak minta gelas kecil, Kanjeng Nabi nyuwun napa? Bejana, ember sing gede. Ya diambilkan sama Ummu Ma'bad karena ini yang minta nggak sembarang orang. Dia ngelihat ada keistimewaan, dikasihkan, diusap sama Nabi punggungnya. Dalam riwayat punggungnya kambing itu diusap sambil membaca basmalah. Dalam riwayat lain kantong susunya, dzir'iha, Bismillahirrahmanirrahim. Niku kakinya kambing langsung begar, kantong susunya tiba-tiba membesar sampai penuh air susunya, diperas keluar air susunya secara deras. Tapi jenengan jangan praktekkan pulang dari sini ya. Nyekel kambing di bismillah malah abuh kabeh malah wetusin jenengan. Niki khusus kangge Kanjeng Nabi, mukjizat. Keluar air susu sangat deras. Ya Ummu Ma'bad bingung kok bisa seperti ini. Setelah diperah sama Nabi Muhammad, yang pertama kali dikasih minum itu yang punya kambing. Padahal yang haus Nabi, yang perjalanan panjang Nabi Muhammad. Tapi lihat akhlaknya Nabi Muhammad ketika merah susu tadi, yang pertama kali dikasih yang punya kambingnya, Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad minum, Nabi nggak terus minum. Nabi ngasih rombongannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh suka berkhidmah, ngelayanin. Nabi Muhammad kasih Abu Bakar As-Siddiq, beliau kasih Amir ibnu Fuhairah, pembantunya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abdullah ibnu Uraiqat, musyrik, orang musyrik penunjuk jalan dikasih. Semua sudah minum semua, dilateni kali Kanjeng Nabi, baru Nabi Muhammad yang terakhir minum.
Dan Nabi mengatakan apa? Sakil kaum, yang menuangkan minuman bagi sekelompok orang, akhiruhum syurban, itu yang paling terakhir minumnya. Niki toto kromo saking Kanjeng Nabi, yang nuangkan minuman bagi sekelompok orang, dia yang terakhir minumnya. Ini panitia dirungokno ya, panitia pengajian, panitia maulid, ojo mangan dhisik terus lagi didumke berkate. Yang ngelayani itu terakhir minumnya, terakhir makannya. Lah kalau terakhir nanti nggak dapat beb salai dari panitia, yang nyuruh siapa? Kalau mau jadi panitia, tata keramanya tiru Nabi Muhammad. Kalau bagikan dulu semuanya. Dia yang terakhir minum dapat berkah yang lebih insya Allah dari Allah Subhanahu. Selesai ditinggal sama Nabi. Suaminya Ummu Ma'bad nih pulang kaget ngelihat di rumahnya ada susu. Lawang kambing yang ditinggal di rumah itu nggak keluar air susu, rumahnya juga di tengah padang pasir. Lah kok tiba-tiba pulang ada air susu, dari mana ini? Ummu Ma'bad menceritakan, apa kata beliau? Marrabina rajulun mubarak. Tadi lewat singgah di tempat kita seorang laki-laki yang penuh berkah. Suaminya penasaran, sifihi ini ya Ummu Ma'bad, sifatkan kepada saya laki-laki yang penuh berkah yang Anda lihat itu seperti apa? Disifatkan begini. Salah satu sifatnya kata Ummu Ma'bad, ajmalun nas min ba'id, orang yang paling indah kalau dilihat dari kejauhan. Wa ahsanuhu min qarib, dan lebih indah lagi kalau dilihat dari dekat. Jadi Kanjeng Nabi itu ditingali saking aduh indah, dari dekat ya indah. Kalau kita kan dari jauh kelihatan ruwet ya, begitu dekat tambah ruwet lagi. Nabi Muhammad tuh aduh indah, cedak ya indah. Disifatkan sebentar, Ummu Ma'bad ketemunya sebentar, diceritanya juga sebentar sifatnya. Begitu mendengar tentang keindahannya Nabi Muhammad, apa kata Sayyidina Ali tadi? Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau sudah kenal sama Nabi cinta. Maka begitu dia dengar tentang keindahannya Nabi Muhammad, kata Abu Ma'bad apa? Lau ra'aituhu lattaba'tuh, andai saja saya melihat dia, niscaya saya akan ikut dengannya. Wala ajhadanna in wajadtu ila dzalika sabila. Nembe kerungu tentang keindahannya Nabi, langsung jatuh cinta, pengen melu Kanjeng Nabi. Dan kedua-duanya kemudian di kemudian hari menyusul ke Madinah, dan kemudian masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita ke majelis ini, dengarnya kita tentang Nabi Muhammad, menjadikan kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan keluarga kita, anak-anak kita mencintai Nabi Muhammad, dan juga kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada. Jadikanlah majelis ini semoga majelis yang dihujani berkah oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kita doakan para panitia juga penyelenggara acara ini, siapapun yang bantu semoga diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita diberikan keberkahan juga yang berlimpah oleh Allah Ta'ala, dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, diridhai oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa qasidah dulu. Hubbun Nabi 'alal insan